Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafli. Di video pertemuan kelima ini, di video selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh pasal 22. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu PPh pasal 22. Di sini saya akan menambahkan sedikit. PPh pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Klasifikasi PPh 22. Pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Kedua, kegiatan di bidang impor. Ketiga, kegiatan usaha di bidang lainnya. Keempat, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh 22, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Pemungut PPh 22. Pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau yang disebut KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kedua, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Ketiga, kuasa pengguna anggaran atau yang bisa disebut KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi deklarasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Keempat, BUMN. BUMN itu contohnya seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, itu punya badan usaha milik negara. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya, kegiatan BUMN-nya ya. Contoh dari PT-PT yang tadi itu. Nah, kegiatan di bidang impor pemungut PPh 22. Pertama, Bank Devisa. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPh 22 di sini saya akan menjelaskan satu, barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor. Barang-barang tercantum dalam lampiran PMK 34 atau PMK 010/2017. Kedua, selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor. Kegiatan di bidang impor. Sini ketiga ada selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor. Keempat, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% juga dari harga jual lelang. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, yaitu cost insurance and freight atau bisa disebut CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada kepabean di bidang impor. Contoh perhitungan di sini saya akan menjelaskan sebentar. Di selanjutnya, kegiatan usaha di bidang lainnya, pemungut dan tarif PPh pasal 22. Produsen atau importir bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan perumas
atas penjualan bahan bakar minyak, tahan bakar gas, dan pelumas. Tarif bahan bakar minyak yaitu 0,25% dari penjualan, tidak termasuk PPN ya, berarti belum termasuk PPN, sudah kena 0,25%. Kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina, 0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN, belum termasuk PPN juga ya. Untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina, 0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B tadi. Nah, teman-teman, di sini saya punya contoh satu aja buat teman-teman. Contoh satu soal penghitungan PPh 22. Di sini nih, saya akan ambil contoh dari hasil produksi industri semen. PT Semen Tonasa menjual hasil produksinya sebanyak 5.000 sak dengan harga rate 150.000 per sak. Kepada CV Karya Abadi, berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut atas penjualan barang tersebut jika harga barang belum termasuk PPN? Nah, di sini dasar pengenaan pajak berarti 5.000, kan 5.000 ya per sak ya. Nah, di sini 5.000 dikali 150.000, hasilnya yaitu 750 juta. 750 juta dikali 10%, yaitu 75 juta. Hasilnya yaitu 825 juta. PPh pasal 22 yang dipungut yaitu 0,25% dikali 825 juta sama dengan 2.062.500. Nah, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat puasanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.